Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiqur Rahman Yusuf, NPM 2478361 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1B. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa argumen tentang menggali sumber historis sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Lalu dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Saya akan memaparkan sedikit argumen tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi negara dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya. Dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XIV dihukum dengan guillotine. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 berikut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Contoh dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. Dan yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden, pasal 6 ayat 1. Selanjutnya, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 7. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, pasal 7A dan 7B. Dan yang terakhir, yaitu presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR, pasal 7C. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Pengertian tentang konstitusi itu yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama, dalam arti sempit, yaitu konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dan selanjutnya saya akan memaparkan dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian?
Karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga yang melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin Dui Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Selanjutnya saya akan membawakan sedikit argumen atau materi tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Baik, selanjutnya adalah esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Setelah disahkannya perubahan keempat UUD NRI 1945 pada sidang tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Baik, saya Raffiul Rahman Yusuf. Sekian saja materi yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.